Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Kami bisa bekerja, kami bisa melakukan segala aktivitas kami Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang selalu mengurapinya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul renungan singkat pada malam hari ini adalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Namun sebelumnya kita membuka Alkitab kita, saya mengajak kita di dalam Yohanes pasal yang ke-11 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Namun saya singkat, nanti kita baca beberapa ayat saja dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekaknya dengan rambutnya. Ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi masalah. Pada malam hari ini kita sama-sama membahas satu topik yang membuat kita belajar adalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, sikap kita dalam menghadapi masalah, apakah kita menghadapi masalah dengan berdiam diri? Kita merenung di kamar, kita bertindak emosional, kita bingung mau ngapain. Atau ada yang bunuh diri karena begitu banyaknya masalah Bapak Ibu Saudara semua. Saya mengajak kita melihat satu video singkat pada saat ini. Ya, dalam video yang baru kita melihat bahwa ternyata ada yang mau bunuh diri saking banyaknya masalah Bapak Ibu, ya. Dan ternyata dia mau bunuh diri, ternyata yang lewat bukan kereta api, ya, malah sepeda yang lewat, ya. Nah, jadi begitu banyak orang yang mengalami masalah, mereka bingung mau ngapain, ya. Beberapa minggu yang lalu di kampung halaman saya ada orang yang mengalami masalah di dalam keluarga, ya. Ada orang yang mengalami masalah di dalam keluarga. Orang ini dia mengalami masalah dalam keluarga, kemudian apa yang dia lakukan? Ya, di saat dia menghadapi masalah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia pergi ke warung dan kemudian apa yang dia lakukan adalah dia minum tua. Ya, dia minum tua sampai dia mabuk. Dan kemudian setelah dia mabuk, dia balik ke rumah Bapak Ibu. Dia balik ke rumah, yang dia lakukan balik ke rumah adalah dia bertemu dengan anaknya. Seorang wanita, dia mencekik leher anaknya tersebut sampai pingsan Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan seorang ayah mencekik leher anaknya, ya, hanya karena masalah dengan istrinya, dan dia pergi ke warung untuk mabuk dan kemudian dia balik mencekik leher anaknya. Nah, jadi Bapak Ibu dalam melakukan hal tindakan seperti itu, apakah itu menyelesaikan masalah atau tidak? Dengan cara apa yang dia lakukan, yang pastinya tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah di dalam keluarganya. Sikap seorang ayah dalam menghadapi masalah bukan seperti itu Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Nah, seringkali kita beranggapan bahwa masalah itu negatif, sehingga tak sedikit orang Kristen yang putus asa, bahkan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Mereka berteriak bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak peduli dengan apa yang saya alami pada saat ini.
Terkadang yang ada duluan di benak kita adalah menyalahkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Tuhan bukan tidak mengerti, bukan tidak mengasihi dan lain sebagainya. Pada saat ini kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab yang bernama Maria. Kita belajar dari Maria dan Marta. Ketika mereka menghadapi masalah yang mereka hadapi adalah saudara mereka bernama Lazarus sedang mengalami sakit yang sangat serius. Bahkan Lazarus sampai mati, Bapak Ibu. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Maria dan Marta adalah mereka mengabarkan kepada Yesus. Ya, yang perlu kita garis bawahi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah kita berlari kepada siapa, kita mengabarkan masalah yang kita alami kepada siapa. Kita belajar dari Maria dan Marta. Mereka mengabarkan kepada siapa? Mereka mengabarkan kepada Yesus. Bukannya mereka lari kepada dukun, bukannya mereka lari kepada orang-orang yang tidak memberikan jawaban kepada mereka, tetapi mereka berlari kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi prinsip yang sangat mendasar, apapun masalah yang kita alami, jangan kita menjauh dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita setiap masalah yang kita alami, kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita menyampaikan segala pergumulan masalah apa yang kita alami. Itu seharusnya yang kita lakukan. Namun bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah? Mari, mulai saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyampaikan segala permasalahan, segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Bukannya kita lari kepada sesama kita manusia. Namun yang harus kita lakukan adalah kita lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar pada saat ini poin yang pertama yang saya berikan adalah hadapi masalah karena masalah seizin Tuhan. Jadi di saat kita mengalami masalah, jangan kita berpikir bahwa ini dari iblis, ini cobaan dari iblis. Tetapi bagaimana kita berpikir positif bahwa Tuhan mengizinkan masalah. Mungkin Tuhan sedang menguji kita. Apa yang kita alami tidak lepas dari sepengetahuan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena segala sesuatu yang terjadi ada dalam pengetahuan Tuhan. Karena Tuhan itu, Dia adalah Maha Tahu, Dia adalah Maha Kuasa, Dia adalah Maha Hadir. Seperti apa yang dialami oleh Lazarus, Tuhan tahu. Ya, kalau kita melihat kembali di ayat yang keempat dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, jadi Bapak Ibu, masalah yang kita alami bisa karena seizin Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan dan rencana yang lebih baik untuk kita hadapi. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan melalui masalah yang kita alami. Nah, jadi mari kita berhenti untuk mempertanyakan keadilan Tuhan. Mari kita berhenti mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan. Namun yang harus kita lakukan adalah marilah kita memulai untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Mari kita menyampaikan segala permohonan doa kita, pergumulan kita di hadapannya. Nah, jadi poin yang kedua yang saya berikan adalah, kalau pertama, hadapi masalah karena masalah seizin Tuhan. Yang kedua adalah melalui masalah kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-15 seperti ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bagaimana kita belajar untuk percaya? Ya, melalui masalah pergumulan yang kita alami harus membuat kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan percaya setengah-tengah, tetapi bagaimana kita memberikan totalitas hidup kita percaya kepada Tuhan. Untuk kita harus beriman. Masalah adalah sekolah kehidupan. Jika kita tidak belajar dari masalah, maka kita tidak akan pernah lulus dari masalah tersebut, Bapak Ibu. Maria, Marta dan orang banyak yang tadinya mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan, tetapi melalui masalah yang mereka alami membuat mereka belajar untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menjawab setiap permasalahan yang sedang mereka alami.
masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan bisa pakai semua untuk mendidik iman kita supaya kita makin percaya kepada Dia. Ya, Bapak Ibu, Saudara, oleh sebab itu jangan pernah gampang menyerah karena masalah apa yang kita alami. Yang ketiga adalah melalui masalah kita melihat kuasa Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-43 sampai 44 Bapak Ibu seperti ini. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukanlah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, jadi bagaimana kita melihat kemahakuasaan Tuhan? Tuhan membangkitkan Lazarus dari kubur. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas masalah yang dialami oleh Maria dan Marta. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Apapun masalah kita, tidak ada masalah yang tidak diatasi oleh Tuhan. Namun, apakah itu waktunya Tuhan? Apakah itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita? Jadi, setiap persoalan yang kita alami bisa jadi seizin Tuhan, supaya kita belajar untuk percaya kepadanya bahwa Tuhan berkuasa dalam setiap masalah apa yang kita alami. Jadi, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini, sikap kita dalam menghadapi masalah bukan kita lari kepada dukun, bukan kita lari kepada manusia, tetapi kita belajar dari Marta dan Maria. Apa yang mereka lakukan di saat mereka menghadapi masalah adalah mereka mengabarkan kepada Tuhan. Mereka tidak lari kepada orang-orang yang mempunyai kehebatan apa, tetapi mereka mengabarkan kepada Tuhan. Biarlah setiap masalah apapun yang kita alami pada saat ini, mari saya mengajak kita semua untuk kita mengabarkan, kita menyampaikan kepada Tuhan setiap pergumulan doa kita. Biarlah pada malam hari ini kita belajar dari Maria dan Marta bahwa prinsip yang paling mendasar adalah jangan kita lari dari Tuhan, tetapi mari kita datang kepada Tuhan menyampaikan segala permohonan doa kita. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat menguatkan setiap kita di saat kita sedang mengalami masalah, probleman dalam keluarga, apapun yang kita alami pada saat ini, percaya bahwa Tuhan yang membuka jalan dalam setiap permasalahan apapun yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa, kita menundukkan kepala, kita merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam setiap permasalahan yang kita alami, Tuhan memampukan kita. Tuhan yang selalu membuka jalan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa pada saat ini. Kami diingatkan kembali, kami dikuatkan kembali dengan kekuatan firman-Mu. Bagaimana kami diajarkan dalam setiap permasalahan yang kami alami, dalam setiap persoalan, baik dalam keluarga, baik dalam usaha, kantor, lingkungan, dan dalam pelayanan kami dimanapun kami berada. Tuhan, dalam setiap masalah kami percaya bahwa Tuhan yang mampu, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.